Bos kemana nih? Kayaknya siapa nih? Bagus juga kan tadi lagi sama gue ya. Alah. Gini udah. Ngejar kemana nih? Telat kayaknya. Aduh. Konsisten tuh anak. Parah banget. Hey bro, what's up? What are you doing here? What are you doing here? This room? Kulan? Jelas tau nak? Don't you understand what I say? No. Oh my No. gosh. No. I thought that you don't understand what I say. Can you speak English? Tengah tos. I see. You can't speak English. Kulan? Speaking? Guys anjir. Ripuh tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Kan saya mah orang Indonesia, orang Oh. Sunda juga. Orang Sunda berarti bisa ngomong bahasa Sunda dong. Ya, biasa. Tapi by the way, kok bisa lancar gitu sih bahasa Inggrisnya? Welcome to Kamar Pergerakan. By the way, kok bisa lancar gitu sih bahasa Inggrisnya? Gak tahu. Belajar dari mana sih? Kok nggak tahu sih? Enggak lah. Belajar dari mana sih awalnya sih bisa lancar gitu berbahasa Inggris? Apakah dari lagu, dari film, atau dari game mungkin? Nah, udah nanya-nanya. Ya kan ini mah namanya juga buat pengetahuan saya gitu. Dan Oh. mungkin teman-teman yang ada di rumah, sahabat-sahabat yang di rumah juga pengen tahu sih awal mula bisa jago bahasa Inggris. Ini rekam. Kayaknya mah. Malam. Oh iya. Tuh, sekarang udah malam juga ya benar-benar. Lanjut. Ya, yang tadi itu awalnya gitu bisa berbahasa Inggris dengan lancar tuh bagaimana sih? Kan AA lahir di Indonesia juga kan? Lahir alhamdulillah di Inggris. bukan Di mana? Di Cina. Ya, ujuk-ujuk bahasa Inggris kan gak nyambung. Cina Cipulus Nagrog. Oh. Suka bercanda nih si AA sih kayaknya mah. Berarti kalau misalkan tadi pertanyaannya apa? Ya. Ya, awal mula belajar bahasa Inggris itu dari mana sih? Oh jadi ini mah sharing ya, hitung-hitung. Iya. Sharing sih, saya nggak ngajarin apa-apa tapi sharing aja gitu ya. Ya, kita sama-sama belajar lah. Terutama untuk saya juga sih. Mungkin ya sahabat-sahabat di rumah juga pengen tahu lah gimana sih. Awalnya paling sharing dulu ya, paling cerita dulu lah. Oh, silakan Kak. Sebenarnya dulu itu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. Cuman waktu saya SMA, Hmm. pas saya lulus dari sekolah, dan tepatnya waktu itu 2016 itu kan ada ujian nasional, masih ada ujian nasional. Sekolah Nggak mana kayak sih? sekarang. Sekolah mana? SD, SMP, SMA? SMA. SMA. Waktu itu kebetulan saya belum bisa berbicara bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan pelajaran bahasa Inggris juga saya suka bolos. Tapi ada yang bikin saya kaget. Apa itu? Apa itu? apa itu yang bikin kaget? Pokoknya saya nggak suka pelajaran bahasa Inggris dan saya suka bolos dan lain sebagainya. Tapi bukan tapi sih sebenarnya. Apa? Hasil nilai ujian nasional saya ada berapa coba? Kalau 90 kah? Enggak. 80? Lebih dari itu. 100? Nanti saya jawab. Jadi dulunya saya itu belajar bahasa Inggris tapi saya nggak terlalu suka. Iya. Saya bolos terus pas begitu ujian nasional tiba, itulah yang menjadi motivasi sebenarnya saya pengen belajar bahasa Inggris lebih jauh. Itu kenapa? Apa kan suka nyontek apa gimana? Enggak. Jadi hasil nilai ujian saya itu Pure sendiri. pure sendiri itu 3,4. Very good. Itu kecil, dari 10. Bercanda guys, Bercanda mulu. Enggak bercanda sih, jadi saya bercanda aja. Iya. Nah, 3,4. Makanya habis itu saya termotivasi. Loh kok kenapa nilai saya kecil ya gitu kan. Padahal salah saya sendiri gitu, saya nggak sekolah, gitu kan, bolos terus belajar bahasa Inggrisnya nggak suka gitu. Pada akhirnya mulai kepikiran lah di sana bagaimana caranya saya pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi
sebentar sebelum dilanjut kan dari awal sampai tadi cerita yang nilai kecil itu kan sering bolos, terus nilai Inggrisnya kecil juga, tapi kok sekarang bisa gitu bisa berbicara bahasa Inggris gitu Ya, dengan lancar. sebenarnya sih gini simpelnya ya. Ketika kita mendapatkan sebuah teguran, bagaimana caranya kita itu bisa memperbaiki diri. Nah, teguran itu saya jadikan motivasi buat saya bisa mau dan ingin belajar bahasa Inggris. Awal mulanya, setelah saya dapat nilai itu, terus saya kepikiran, bingung tuh mau ngambil kuliah jurusan apa. Ya pada akhirnya saya ngambil jurusan bahasa Inggris karena itu memang jurusan yang paling saya nggak cocok itu sama nggak minat lah ya. Nggak minat karena saya nggak punya passion di situ. Tapi setelah lama kelamaan ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris, kebetulan ya udah ngambil jurusan bahasa Inggris aja. Dan kebetulan saya itu sebelum kuliah itu pergi dulu ke tempat semacam kursus bahasa Inggris gitulah, tapi nggak perlu disebutin. Cuman di situ nggak ada progres yang signifikan buat speaking English gitu. Buat ngobrol bahasa Inggris itu nggak ada progres. Cuman ada tips dan trik sih dari saya. Nah itu tuh yang menarik tuh. Itu juga bisa jadi menambah wawasan saya dan sahabat-sahabat yang di rumah mungkin yang nonton. Betul. Tipsnya itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya hal-hal yang sepele sih. Kalau misalkan tips and trik belajar bahasa Inggris itu, simpelnya gini aja. Salah satu trik saya belajar bahasa Inggris itu adalah dengan mencoba untuk melafalkan, mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikiran atau perasaan kita. Contohnya, saya suka sama dia tapi dia punya orang lain. Iya. Misalkan ya. Ya boleh lah. Nah waktu itulah kita coba dalam pikiran dulu. Saya itu apa ya? I suka itu. Bisa love, bisa juga like. Dia itu karena dia perempuan, her. I like her. Tapi dia sudah apa? Dia sudah punya yang lain gitu kan. Ya disitulah mulai kepikiran, bingung tuh harus gimana. Buka dulu, gini ternyata. I like her but he's not mine. Jadi dia bukan, she's not mine. I like her but she's not mine. Dia bukan milikku. Berarti ya dia milik orang lain. Tapi kalau dari lagu kan biasanya ini pengalaman yang saya lihat dari lapangan ya. Karena ada satu teman waktu SMP, dia tuh jago Inggris karena alasannya dengan bermain game. Nah, bermain game juga sebenarnya salah satu ini sih cara. Bisa juga kan itu. Belajar bahasa itu mudahnya gini aja. Ada metode pembelajaran di dalam pendidikan itu namanya direct learning. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya lebih mudah kita pakai direct learning. Kalau kita misalkan belajar bahasa Inggris nih, pakai buku, lihat grammarnya, struktur bahasanya dan semuanya itu susah. Ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan kita mencoba untuk melafalkan, kayak misalkan gini, for example, I try to speak English in front of the camera and in front of you when I introduce myself. My name is Muhammad Musyadad Mabrur, but you can call me Sadad. I'm from Purwakarta. For example like that. Nah itu adalah sebuah example di mana kita itu langsung mencoba melafalkan. Dari hal tersederhana adalah mengenalkan diri kita sendiri. Direct learning itu berarti lakukan. Misalkan, takut salah, malu dan lain sebagainya. Dalam belajar itu jangan ada hal-hal seperti itu sebenarnya. Dalam bahasa Inggris itu anti-anti yang kayak gitu. Bahkan ada metode-metode yang bisa ngilangin rasa malu gitu kan. Nah itu adalah metode-metodenya, cuman kita nggak bahas di sini. Terus tips dan trik yang kedua adalah cobalah untuk mengobrol sendiri. Talk to yourself. Orang gila dong kalau ngobrol Ya sendiri. kan tadi saya bilang hilangin rasa malu. Iya. Pengen gini aja, ngobrol sendiri itu di hadapan kaca mungkin. Kalau tadi kan awal itu saya mencobanya ngelafalin di pikiran aja gitu kan. Tapi ada masa di mana kita itu harus mencoba melafalkan dengan mencoba untuk mempronounce, mencoba melafalkan benar apa enggak nih. Ya setidaknya kalau misalkan udah di-pronounce kan kita juga tahu ini salah, ini benar gitu kan. Apalagi ada yang koreksi. Nah gitu. Waktu pengalaman saya waktu saya pertama kali belajar bahasa Inggris, ketika saya di kamar mandi. Kamar mandi? No. Ngerti kan? Ngomong sendiri di kamar mandi. Cara gini lah. Karena kerjaan banget, gabut kayak ini orang nih. Enggak, emang belajar itu gimana aja dan sama siapa aja dan kapan aja. Kalau ngomong bahasa kan pakai metode itu apalagi gitu kan dimana aja harus bisa jadi.
Misalkan saya tuh lagi di kamar mandi, lagi duduk aja gini misalkan. Entah itu duduk apa ya. Duduk enak kayaknya biasanya. Ya, tapi di situ kita tuh coba ngomong sendiri. Misalkan ada rasa marah kita sama teman kita. What do you mean but doing that? Misalkan. Apa tuh artinya? Yang pokoknya itu mah asal-asalannya dalam arti kita itu intinya adalah mencoba mengungkapkan perasaan yang kita miliki menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan nggak ada ataupun nggak tahu bahasa Inggrisnya, udah skip aja pakai bahasa Indonesia. Misalnya gini, saya mau pergi ke pasar tapi saya nggak tahu jalannya. I wanna go to the market but aku tidak tahu jalannya. Itu nggak jadi persoalan. Atau misalkan kalau kita ada di ruang lingkup yang memang teman-teman kita bisa ngomong bahasa Inggris, kita ngomong aja gini, misalkan how to say saya tidak tahu jalannya, misalkan gitu. Nanti dikasih tahu sama teman kita. Nah, itu metode lagi. Nah, salah satunya gitulah dengan ngobrol, ya kita dengan mencoba untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan secara spontan. Nah gitu. Mau di mana aja, misalkan di depan kaca ngobrol sendiri, wow you are so handsome. Mau misalkan pronounce-nya jelek, wow you are handsome, nggak jadi masalah. Yang penting ya kita udah mencoba untuk melafalkan dan mengingat dalam memori kita. Tapi kan gini yang tadi dibicarakan, kita harus dari Indonesia berarti ke Inggrisin. Nah terkadang orang pun, terutama saya juga nih, kalau saya yang tahu kayak I am, me, you, terus love dan sebagainya. Kayak kalau yang tadi saya mau pergi ke pasar, saya pun tidak tahu gitu pasar itu bahasa Inggrisnya apa sih. Ya gitu kan. Gampang sih gini aja, minimal kita udah melafalkan apa yang sudah kita tahu. Saya mau pergi ke pasar, kita tahunya cuma saya dan mau. I want. Ya berarti I want to go to pasar. Ya udah pasar aja sebut aja. Tinggal cari lagi gitu pasar bahasa Inggrisnya apa. Nah, nanti itu baru dicari. Tapi lebih enak itu konteks yang kita pakai adalah konteks yang sering kita lakukan sehari-hari. Misalkan, pengen ke air. Wah, misalkan. Oh, I want to go to toilet. Oh, I want to go to bathroom. Oh, I want to go to the food stall. Misalkan, pengen ke tempat makan. Oh, I'm hungry. Aku lapar. Iya, misalkan. Nah, hal-hal yang sepele yang sering kita bicarakan, yang sering kita lakukan, kita coba ungkapkan dalam bahasa Inggris. Misalkan kalau misalkan teman kita masih tidur di kamar, misalkan kita kamar mandi antri nih, wah pintunya tertutup misalkan ya, bisa anybody in? Buru gitu kan, keluar buru kalau sebenarnya. Hurry up, gitu. Tadi kan udah nih tips-tips dan sedikit lah pembahasan dari sahabat kita ini, sahabat Sadat ya. Nah kan yang saya tahu sekarang kuliah kan di perguruan tinggi yang berbasic pendidikan. Basic pendidikan. Nah berarti kan pure belajar bahasa Inggris ke segi pendidikannya kan? Iya. Enggak sastranya berarti? Enggak sastra, tapi ada sih kayak 30-70%, 70% bahasa Inggris dan pendidikannya, 30%-nya sastra. Oh, ada berarti kan? Ada. Dari sastra. Nah, itu kalau untuk segi pendidikannya nih, hampir sama nggak? Kan yang saya tahu kalau di sekolah itu ada verb 1, ya, pasti 2 sama. gitu kan. Sama. Ya, itu mah ngomongin kuliahnya ya. Jadi ini nyambung. Pelajarannya. Pelajarannya. Pokoknya kalau di kuliah itu belajar bahasa Inggris lebih luas. Iya. Sebenarnya saya juga belajar bahasa Inggris itu bisa banget minimalnya gitu sudah agak lancar ngomong bahasa Inggris itu ketika kuliah. Terus saya ketemu dengan orang-orang yang memang sudah fasih dalam bahasa Inggrisnya. Salah satunya sahabat saya dari Soreang namanya Heri Sandi Dirgantara. Jadi saya termotivasi dari dia, ya dia pada akhirnya ingin melakukan ingin berbahasa Inggris gitu. Sejak di kuliahan itu di kelas juga ngomong bahasa Inggris, ngajak ngobrol bahasa Inggris, pada akhirnya kita sering conversation using English misalkan kayak gitu. Jadi kita kalau ngobrol gini juga udah pakai bahasa Inggris kalau kita lagi kuliah. Kalau misalkan lagi mood gitu ya, kalau misalkan nggak mood ya udah bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Kayak gitu paling. Menarik juga ya sahabat-sahabat tadi trik terus pembelajaran yang ada di dalamnya itu sungguh menarik ya bagi saya dan bagi sahabat-sahabat di rumah mungkin ya. Pingin dong terakhir closing menggunakan bahasa Inggris dong ke sahabat-sahabat semua biar termotivasi lah untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan bahasa Inggris internasional juga kan untuk sekarang. Iya.
Paling gini ya, satu kata-kata yang lumayan menjadi motivasi dan inspirasi buat saya, bukan dari siapa-siapa tapi apa yang saya pikirkan sendiri itu. Dan saya coba tanamkan jadi moto, you have to believe to yourself that you can do anything that you want. Kayak gitu. Itu apa artinya tuh? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Wis. Karena kalau misalnya kita nggak percaya dan nggak yakin itu ya nggak tahu kita bisa atau enggak gitu. Iya. Itu kata-kata mutiara banget ya guys. Ini banget berarti kakak sadar diri. Sahabat sadar diri ini banget gitu. Oke, closing dong terakhir dengan menggunakan bahasa Inggris. Lupa ya. Apa? Ya kan kita nggak izin syuting di sini. Oh iya. Udah dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Kemana kosnya? Lumayan lah buat konten satu setengah. Oke, dah. Nih kos kemana nih? Kayaknya sopo nih bagus juga kan tadi udah deket sama gue ya. Alah. Ini bener. Dikejar kemana nih? Telat kayaknya. Aduh. Tidak konsisten tuh anak.